syarat wajib puasa. Ya, ini macam-macam hukum dalam Islam. Tadi syarat sahnya puasa sama rukun puasa. Ada syarat sah sholat dengan arkanus sholat. Dua-duanya ini ada persamaan, ada perbedaan. Syarat sahnya sholat dengan rukun sholat persamaannya dua-duanya kalau dua-duanya ini kalau tidak ada, kalau hilang maka sholatnya batal. Perbedaannya kalau syarat sahnya sholat adanya di luar sholat, atau syarat wajib sholat adanya di luar sholat, tapi rukun sholat adanya di dalam sholat. Itu perbedaannya. Bisa dipahami. Kayak misalkan gini, syarat sah sholat bersuci. Nah, bersuci ini kan dilakukan sebelum sholat, artinya adanya di luar sholat. Nutup aurat ini kan adanya semestinya kita sebelum sholat kita udah harus nutup. Masuk waktu, emang harus masuk waktu dulu baru kita kerjain sholat. Kemudian ngadep kiblat, emang iya ngadep kiblat itu setelah kita masuk sholat baru misalkan di kiblat, aneh sholat dulu, Allahu Akbar. Emang gini? Enggak kan? Hadap kiblat dulu baru mulai. Artinya syarat-syarat seperti itu tadi itu adanya di luar sholat sebelum kita masuk sholat. Tapi rukun sholat adanya di dalam. Apa itu rukun sholat? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Ini tangannya begini, sunnah. Jadi kalau Allahu Akbar boleh kan? Kalau kita ada waktu nanti kita bahas masalah sholat. Ya. Ada sampai mana? Syarat wajib. Ya. Tadi rukun adanya di dalam. Yang perbedaan ini sama. Puasa juga demikian. Ya. Puasa juga demikian. Syarat sahnya tadi itu harus ada di luar sebelum dia melakukan puasa. Masa ia puasa dulu baru masuk Islam? Puasa dulu Islam ntar pas udah siang hari aja Islamnya. Begitu. Tadi syarat sah puasa pertama Islam. Apa Islam? Apakah syarat yang pertama ini kita boleh entar aja Islami mau puasa dulu? Nggak boleh. Ini adanya di luar sebelum kita puasa. Sama kayak syarat sah sholat tadi. Kita kembali syarat wujub shaum. Syarat diwajibkannya puasa. Idza tawaffarat hadhihi syurutu wajaba shaum. Jika telah berkumpul terpenuhi ini syarat-syarat, maka wajib hukumnya puasa terhadap orang tersebut. Ya. Yang pertama, ada lima syarat. Syarat seseorang sudah punya kewajiban sholat ada 5. Yang pertama al-Islam. Ya, Islam. Fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Maka tidak dituntut dengan puasa tersebut orang kafir di dunia. Khitabnya ini buat orang beriman. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kewajiban puasa hanya buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Enggak ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu wal kafirun, enggak ada. Berarti khitabnya termasuk orang kan atau ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, seluruh manusia, berarti semua manusia kewajiban. Tapi kan tidak. Yang khitabnya ini adalah yang beriman saja kepada Allah. Ya. Fala yukhatab, maka tidak dituntut dengan puasa tersebut orang kafir di dunia. Wa amal murtaddu fa yajibu alaihi al-qada' idza raja'a ila al-Islam taghlidhan alaihi. Adapun
murtad nih, misal murtad 2 tahun, murtadnya 2 tahun misal, murtad 2 tahun, balik ke Islam, balik ke Islam, fayajibu alaihi al-qadha, maka wajib atasnya mengqadha. Qadha puasa 2 tahun berarti 60 hari. Orang murtad tuh. Orang murtad. Beda sama orang kafir asli. Orang kafir asli adalah orang kafir yang memang dilahirkan dari mulai kecil sampai dewasanya dia kafirnya kafir asli. Murtad kafir KW. Ya. Makanya dia masih punya kewajiban untuk bayar modal puasa. Idza raja'a ila Islam, jika dia kembali kepada Islam. Kenapa? Kok masih diwajibkan juga? Tadlizan alaih, sebagai hukuman atasnya. Sebagai hukuman. Nah, itu yang pertama Islam. Yang kedua, taklif. Taklif di sini mukallaf. Kapan disebut mukallaf? An yakuna balighan aqilan. Hendaklah orang tersebut udah balik dan berakal. 2 tuh harus ada. Balik dan berakal. Berakal balik doang gila enggak wajib. Enggak berakal. Ya. Terus berakal tapi belum balik, sama belum wajib juga. Ya, harus nih 2. Balighan aqilan. Wa amas sabiyyu, adapun anak kecil, fayajibu ala wali amrihi an ya'murahu bisawm li 7 sinina. Wajib untuk anak kecil, wajib atas walinya. Siapa walinya? Orang tua. Wajib atas walinya an ya'murahu, untuk memerintahkan itu sabi, itu anak kecil, bisawm, puasa. Wajib memerintahkan untuk anak tersebut berpuasa. Hukumnya wajib. Batasannya berapa? Lisab isi umur 7 tahun. 7 tahun Hijriah beda sama Masehi. Ya. Kalau ente misalkan dalam Masehi sekarang umurnya 20, bisa jadi pas ente coba cari di Hijriah, hitungan Hijriah, ente bukan 20, bisa jadi 22, 23. Tuaan. Intinya lebih tua lah kalau dipakai Hijriah. Ya. Makanya kalau ada yang nanya, nggak mau pakai Hijriah ukurannya. Ya, ada maunya pakai Masehi. Ya. Kenapa cepat banget ya banyak gitu? Bercanda ya. Kita lanjut. Mana tadi? Umur 7 tahun Hijriah. Wa yadribahu idza tarakahu. Nah, tadi kan baru diperintah. Salat puasa, ayo puasa. Ini juga sebagai taklim, pembelajaran buat anak. Kalau memang dia belum kuat, ya biarin. Jangan sampai ini berimbas kepada kesehatan si anak. Berarti dia belum mampu. Ya. Jangankan anak kecil, kita yang udah dewasa kalau nggak mampu, nggak kuat, ya sampai maghrib nggak kuat, aki-aki lah. Kalau kita mungkin kuat aki-aki, ya jangan, nggak wajib berarti, udah nggak wajib. Dan jompo, paling gantinya nanti fit ya. Nah, anak kecil nggak kuat, ya udah latih jam 12, besok tambahin sejam, besok tambahin lagi. Udah kuat jam 12 sekarang nih, besok tambah sejam ya enak. Kalau aku nggak kuat, nggak apa-apa, coba kalau nggak kuat tetap buka lagi jam 12. Latih, tambahin sejam besoknya. Tuh kan kuat kamu, wah, ayo besok tambah lagi sejam lagi. Ya, nggak kuat ya, kalau nggak kuat tetap nanti bukanya siang. Ya, nah, besok tambah lagi, begitu. Jadi jangan hari pertama nyobain puasa jam 12 udah anak udah kasihan mata. Udah pengen berendam. Ya. Jadi harus ada pembelajaran dulu, step-stepnya.
Kita lanjut. Idza tarakahu li 10 sinin, kalau dia meninggalkannya pada umur 10 tahun, pukul. Pukul itu anak. Kalau itu anak udah umur 10 tahun, padahal dia mampu ya. Ini anak udah mampu. Dia sengaja nggak mau pukul. Pukulnya dalam Islam bukan pukulan yang membekas. Pukulan kita pernah waktu di Saung ya, ada kita pernah bahas, sudah hatam kitab Pukul dulu Jane, bagaimana dalam Islam seorang suami memukul istri, pakai apa, batasannya di mana? Dari mulai pinggang pantat ke bawah, nggak boleh ke atas. Tuh suami nggak boleh mukul dari mulai pinggang ke atas, nggak boleh. Udah begitu, mukulnya pun nggak boleh berbekas. Mukul nggak boleh berbekas. Dan nggak boleh pakai bahan keras. Pakai apa? Pakai kain. Iya, pakai kain. Mukulnya jangan kain yang dilipet-lipet. Pukulan seorang suami kepada istrinya hanya pukulan pendidik. Begitu doang. Tapi jangan mengondek. Ntar ngondek begini. Pukulan hanya memberikan pembelajaran kepada istri. Kalau anak gimana? Sama. Dari bawah, maksudnya dari apa itu namanya? Iya. Jangan berbekas, pakai apa namanya? Sapu lidi atau rotan, ya, rotan. Anak pernah digebukin pakai gitu, anak mama, masya Allah sakitnya. Mana kita bandel. Bukan masalah kelas ini mah. Sangat membekas di hati. Jadi makanya jangan begitu. Sekalipun tuh anak kebangetan, iya jangan. Kalau anak musuh sama anak punya apa, mungkin dia mau kelupaan kali memukul. Mana habis itu emang aneh apa aja langsung ini ya boleh dibilang anak kesayangan habis itu langsung. Mungkin mau menebus kesalahan. Kalau boleh lihat. Lanjut itoqah yang ketiga. Tadi taklif, udah selesai taklif ya. Kalau anak itu umur 10 mampu, maka kalau nggak mau puasa pukul. Tapi pukulannya yang nggak boleh berbekas. Jangan kayak gebukin maling, jangan. Ya. Yang ketiga al-itoqah, ayat al-qudrah alaih, mampu kuat. Orang tersebut mampu, orang itu kuat untuk puasa, maka dia punya kewajiban untuk puasa. Dan dalam itoqah ini, dalam kemampuan ini, ya, itoqah takunu hissan wa syar'an. Mampu ini terbagi menjadi dua dilihatnya. Ada mampu secara lahiriah, ada mampu secara syariat. Mampu secara lahiriah, mampu secara syariat. Apa maksudnya? Secara lahiriah, yaitu dia bukan orang yang jompo, masih muda. Berarti kan dia mampu. Kalau jompo maka enggak wajib. Fala yajibu 'ala syaikhil harimi wal marid alladhi la yurjahu. Tidak wajib atas orang jompo dan orang yang sakit yang enggak diharapin lagi kesembuhannya. Itu enggak wajib puasa. Ada orang sakit. Orang sakit ini udah enggak ada harapan sembuh. Orang seperti ini enggak wajib puasa. Yang nggak ada harapan lagi untuk sembuh, nggak wajib puasa, bayar fidyah aja. Kalau cuma sakit pilek, wajib masih batuk wajib. Jangan, waduh, nggak puasa, gua apa sakit? Apa sakit apa namanya? Pilek. Ya. Kemudian. Nah, ini secara lahiriah. Secara syariat,
dikatakan mampu kalau dia itu ya sudah suci dari haid dan nifas, maka dia mampu secara syariat, nggak ada yang menghalangi dia. Kan ada, dia sehat, dia mampu, tapi dia nggak bisa puasa. Kenapa? Haid. Ya, berarti secara syariat dia ini nggak mampu secara syariat. Secara lahiriah dia mampu memang, dia sehat-sehat aja, tapi berhubung dia haid, makanya nggak tetap kagak boleh. Kita lanjut. Yang kelima, terakhir, keempat ya. Yang keempat, tadi ketiga mampu. Yang keempat adalah as-sihah, sehat. Ya, sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib atas orang yang sakit. Sekarang batasan sakit, nah ini tadi. Batasan sakit, dhabitul marad al-mubih lil fitr. Batasan sakit yang dibolehkan untuk berbuka adalah alladzi yukhafu minhu al-halak atau ta'akhkhur syifa. Sakit yang dikhawatirkan bisa membawa kepada kebinasaan orang tersebut. Kalau dia puasa, wah, ini orang kalau puasa udah pasti mati. Ya kalau begitu, ya jangan wajib buat dia. Ya bukan apa-apa. Orang sekarang aja dia udah selang di mana-mana. Iya, begitu ya. Jangan suruh puasa kayak begitu. Ya. Ta'akhur syifa, atau kalau dia puasa sembuhnya lama dia penyakitnya. Misalkan misal dia lagi proses penyembuhan penyakit atau misalnya lambung atau apalah ya. Yang nggak boleh telat makan, nggak paham penyakit apa itu, pokoknya begitu deh. Ya, intinya begitu. Kalau dia puasa, sedangkan dia dalam tahap penyembuhan dan harus on time dalam hal makan, sedangkan puasa kan nggak boleh makan, kan begitu. Nah, kalau dia puasa, bikin lama ini, tambah lama nih ini kesembuhannya. Nah, kalau begini masih boleh dia nggak puasa. Ya. Angkat. Yang kelima, al-iqamah. Al-iqamah. Apa itu al-iqamah? Iqamah itu bukan qamah. Al-iqamah itu adalah mukim. Ya, iqamah itu adalah mukim. Orang tersebut dia mukim di tempat tersebut. Fala yajibu 'alal musafir, maka tidak wajib atas orang musafir yang bersafar dengan safar jauh. Ya, alladzi yusafiru safaran tawilan, yang safarnya safar jauh. Maka musafir yang kayak begini dia nggak wajib puasa. Wajib puasa. Berapa jarak di safar tawil berapa? Ada yang mengatakan 82 km, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 94, ada yang mengatakan 119 km. Yang mana? Tahu yang 8 di dalam kitab ini 82 km. Berarti kalau kita jalan sejauh ini masuk ke kecuali ya iya. Tangkap. Hah? Iya. Kita lanjut. Fala yajibu 'alal musafir, maka tidak wajib atas musafir yang safarnya itu safar jauh, sejauh 82 km atau lebih,
Kalau di bawah dari itu berarti masih wajib puasa. Sudah 82 ke atas boleh tidak puasa karena kita terhitung musafir. Ya. Itu pun kalau perjalanannya adalah perjalanan mubah. Ya, perjalanan apa? Mubah. Karena safar itu ada safar mubah, safar makruh, safar haram, ya, atau asim fis safar. Orang yang bermaksiat di dalam safarnya. Ini mau safar, berarti boleh nih nggak puasa. Emang mau safar kemana? Mau ke Bandung. Bandung kan udah 100 lebih ya. Tapi emang kesana mau ngapain? Mau ngerampok. Berarti safarnya safar ya, nggak boleh begini. Yang boleh mengambil rukhsah safar adalah safar yang safarnya safar maksiat nggak boleh. Ada dalam kaidah ushul fiqh dikatakan ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak digantungkan buat orang yang bermaksiat. Ya. Jadi begitu. Ada pertanyaan, lebih afdal mana? Puasa saat safar atau tidak? Lebih afdal mana? Ya. Puasa saat safar atau tidak? Karena apa? Karena safar ini kan boleh nggak puasa, ya nggak? Boleh kalau kita safar, Bandung nih boleh kita nggak puasa. Tapi yang afdal mana? Puasa atau enggak? Dilihat dulu. Kalau kita berangkatnya pakai mobil pribadi, ada sopir, kita nggak capek. Di mobil gua tidur mulu, bangun-bangun malu udah sampai Bandung, apa yang dirasa? Nggak ada kan? Nggak capek kan? Maka buat dia lebih afdol puasa karena nggak ada letih, nggak ada kesulitan apa-apa buat dia dalam perjalanannya itu. Nah, sopir nih ngantuk di antara ada kesulitan, ada masyaqqah di sini buat dia. Kalau memang ada masyaqqah, ada kesulitan buat dia, maka afdol buat dia nggak puasa. Bisa dipahami? Ya. Kalau memang dalam perjalanan itu kita nggak capek, nggak apa, pokoknya nggak ada kesulitan apa-apa dalam perjalanan, nggak normal, kita santai, maka lebih afdal puasa. Tapi kalau dalam perjalanan itu kita capeknya kayak pantau, afdal nggak puasa. Afdalnya nggak puasa. Ini kalau 82 kilo atau 89 dan sebagainya. Tapi kalau perjalanan jaraknya itu udah 120 ke atas, 120 kilo ke atas, maka afdolnya nggak puasa. Afdolnya nggak puasa. Mau yang capek, yang nggak capek sama. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Lanjut ya. Kan kalau misalnya udah jongkok kan itu gak diwajibin puasa ya, cuman bayar fitrah. Itu kalau misalnya kita nggak bayar fitrahnya itu dosa atau gimana? Ini dia. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang nggak wajib puasa tapi dia diwajibkan fidyah tapi dia nggak bayar? Ya. Nah, buat kalau memang nggak dibayarkan juga sama ahli warisnya, keturunannya kan
biasanya kan ada tuh, ada orang kematian terus ada yang bayar vidya buat mayit, kan gitu. Nah ikut adat ini enggak? Ah, ada ya kan? Ya kan? Beras vidya mayit ini itu untuk apa? Bayar puasanya kah dan sebagainya. Untuk apa? Membebaskan dia dari hutang. Hutang buat puasa. Kalau nggak dibayar juga, dia akan bertanggung jawab sama yang di dalam kuburnya. Ya. Kalau misalnya nggak dosa, udah, ya semua akan nggak puasa. Boleh. Orang nggak rusak. Iya nggak bayar vidya, nggak bayar kodok, nggak dosa. Ya semua akan begitu nanti soalnya.